bersama kami Andi Nadia Channel. Karena masih bulan Pancasila, kami akan berbincang-bincang sedikit tentang Bhinneka Tunggal Ika di Flores. Sekarang kami sedang bersama Om Pater Anang SPD. Hai Anissa, Nadia, apa kabar? Baik. Mungkin Om Pater bisa memperkenalkan diri. Tentu saja bisa. Saya Pater Anang Bara, SWD. Saya ditabiskan 13 tahun yang lalu di Maurole, dan setelah ditabiskan sebagai misionaris SWD, saya ditugaskan di Ekuador. Jadi sejak tahun 2008 saya memulai misi saya di Ekuador, dan saat ini saya sedang menjalani masa libur, atau lebih tepatnya libur sudah selesai dan saya sedang menanti waktu untuk kembali ke tanah misi saya. Saya asli ini. Ya, kami bisa berkenalan sama Om Pater Anang karena Om Pater Anang adalah teman ibu waktu SMP di Negeri 1 ND. Ya, betul sekali. Dan persahabatan kami ini berlangsung sampai sekarang juga. Oh iya, Om Pater, katanya ibu tadi Om Pater sedang menyelesaikan sekolah di Spanyol. Betul sekali, dan kuliah yang saya ambil di Spanyol dimulai pada tahun 2018 dan berakhir tahun lalu. Kebetulan saya dikirim untuk melanjutkan S2 di suatu universitas milik para Romo Yesuit yang namanya Comillas, ada di Madrid, dan saya menyelesaikan studi itu dalam kurun waktu 2 tahun. Tahun kemarin 2020 saya mempertahankan tesis, dan studi yang saya ambil itu berhubungan dengan kitab suci. Di 3 negara ini, Indonesia, Ekuador, dan Spanyol, apa perbedaan budayanya? Perbedaan budaya antara 3 tempat di mana saya pernah berada, itu yang pertama tentu bahasa. Kalau di Ekuador kami menggunakan bahasa Spanyol karena Ekuador seperti beberapa negara di Amerika Latin itu adalah bekas jajahan Spanyol selama beberapa abad. Jadi bahasa Spanyol dipakai sebagai bahasa untuk banyak negara di di Amerika Selatan, termasuk Ekuador. Lalu tentu saja Spanyol sendiri, di Spanyol ada beberapa bahasa, tapi bahasa nasionalnya adalah bahasa Spanyol itu sendiri. Hal lain yang bisa kita simak bahwa perbedaan budaya ini berhubungan dengan cara berpakaian. Saya merasakan bahwa orang-orang di Eropa sudah tidak memakai lagi pakaian tradisional. Semuanya sudah modern. Di Spanyol juga begitu. Tapi kalau di Amerika Selatan, di Ekuador, itu masih ada komunitas-komunitas, masih ada suku-suku yang mempertahankan adat istiadatnya, termasuk cara berpakaian. Artinya mereka masih memakai berpakaian daerahnya. Nah, seperti kita di sini dalam upacara khusus itu kita mudah sekali melihat orang-orang yang menggunakan pakaian daerah. Lalu hal lain misalnya tari-tarian, lagu-lagu, saya kira di beberapa tempat itu masih ada, walaupun pengaruh dari budaya modern begitu kuat, tetapi itu juga saya kira budaya modern itu adalah bagian dari kebudayaan manusia itu sendiri. Artinya kalau di Eropa orang memakai budaya modern itu adalah sebuah kebudayaan juga yang tidak perlu dikritiki, tapi itu ada satu kekayaan juga untuk mereka. Ada banyak hal lain lagi, misalnya cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah laku, cara makan juga berbeda antara orang di sana dan orang di sini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, masuk ke lingkungan yang baru, budaya yang baru, memahami mereka, mencoba untuk menjadi satu seperti mereka, lalu merasa nyaman dengan budaya orang tanpa mengkritik apa yang dibuat oleh orang lain, apa yang dipikirkan oleh orang lain dari budaya yang berbeda. Yang paling penting adalah kita bagaimana masuk ke dalam budaya-budaya tersebut, lalu menjadi nyaman dengan orang-orang yang ada di tempat berbeda. Saya kira itu saja untuk tentang kebudayaan. Pater Anang bisa menjelaskan kondisi alam di sana? Ekuador adalah sebuah negara yang kecil, tetapi mempunyai keindahan alam yang fantastik, luar biasa. Ada 4 zona yang membuat Ekuador punya ciri khas yang sangat unik. Yang pertama adalah daerah Galapagos, itu daerah kepulauan yang
mempunyai keindahan tersendiri. Lalu yang kedua adalah daerah pantai yang kita sebut daerah costa, dan yang ketiga itu daerah pegunungan yang dalam bahasa Spanyol disebut La Sierra. Di pegunungan itu kita bisa menemukan beberapa gunung berapi yang masih aktif, yang puncaknya ditutupi oleh salju, sehingga kalau dilihat itu pemandangan yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu di daerah timur yang adalah daerah hutan yang kita sebut sebagai daerah Amazon. Menurut Om Pater, bagusan di Indonesia atau di luar? Pada dasarnya keduanya. Masing-masing wilayah mempunyai keunikan tersendiri, masing-masing daerah mempunyai pemandangan yang bisa dijual, yang bisa ditunjukkan dan bisa dinikmati. Saya kira Ekuador mempunyai keunikannya, dan Indonesia juga, terutama Flores, mempunyai pemandangan alam yang fantastik yang bisa dinikmati dan bisa disyukuri juga. Jadi tinggal gimana orang bisa, kita sebagai orang Indonesia misalnya atau orang Flores mempromosikan. Mungkin Ekuador itu menjadi tempat wisata yang sangat terkenal juga karena Kepulauan Galapagos itu sangat menarik, tetapi juga menjadi tugas bagi kita di sini untuk mempromosikan, memperkenalkan tempat-tempat wisata dan menawarkan itu kepada turis baik dalam negeri maupun turis dari mancanegara. Setelah perbedaan budaya dan alam, menurut Om Pater, bagaimana budaya kita di Flores NTT ini tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang perbedaan agama dan suku, budaya. Ya, baik. Yang pertama, kita sebagai orang Flores melihat bahwa perbedaan yang ada di antara kita, baik perbedaan suku maupun agama, itu adalah hal yang terberi. Sudah diturunkan dari nenek moyang kita, dan sekarang kita menghidupi itu. Saya kira kita menjadi kebanggaan untuk orang Flores bahwa kita berbeda. Ya, kita tidak perlu merasa kurang karena kita, atau terganggu karena kita berbeda, tapi kita merekatkan persaudaraan dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya dari pengalaman pribadi saya, dengan perbedaan-perbedaan yang sudah saya hidupi sebagai orang Ende yang ada di komunitas di sini, di dalam lingkungan kampung-kampung Ende, kita telah belajar untuk hidup bersama dengan orang dari suku berbeda, karena banyak orang datang bersekolah dan bekerja di Ende. Juga teman-teman saya banyak yang Muslim, banyak yang beragama Protestan atau beragama lain, dan di situ saya belajar sejak dini untuk bisa menjadi terbuka kepada sesuatu yang baru, sehingga waktu saya berangkat ke tanah misi di Ekuador, di Bolivia juga pernah, lalu kemudian ke Spanyol yang terakhir, kita menjadi lebih mudah untuk menerima orang lain. Artinya kita tidak melihat orang lain sebagai ancaman, tapi orang lain itu sebagai saudara yang harus dihormati, martabat dan budayanya. Saya kira itu. Terima kasih Om Pater untuk waktunya. Selamat bertugas kembali di Ekuador. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kesempatan. Sampai berjumpa kembali.